Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali, sahabat MKTV, di Sapa Dokter program pagi hari ini bersama dengan Mufidah Ulfa. Dan pagi yang insya Allah juga berkah ini, mari kita awali dengan mengecek kembali pengetahuan kita, sahabat MKTV, dalam segmen kesehatan ya. Karena mungkin diantaranya ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berubah setelah Idul Adha kemarin ya, sahabat MKTV. Apakah makannya masih dijaga atau mungkin lebih ini ya, sahabat MKTV, lebih bebas gitu karena makanan yang berlimpah nih di hari Tasyrik kemarin. Masya Allah, semoga diantaranya meski demikian begitu ya kondisinya, kita bisa tetap menjaga kesehatan kita. Karena kalau berlebihan, sahabat MKTV, tentu tidak akan baik ya untuk tubuh kita sendiri. Sehingga harapannya hari ini kita akan berbincang juga nih seputar dengan diabetes. Nah, kira-kira diabetes ini faktornya karena kebanyakan makan kah? Atau mungkin ada faktor-faktor lain? Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. Mary Kristianti dari Klinik Darut Tauhid. Nah, Alhamdulillah. Nah, untuk Anda juga sahabat MKTV, stay tune di agenda pagi hari ini karena akan banyak sekali informasi seputar dengan diabetes itu sendiri. Nah, kita akan coba sapa Dr. Mary pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik, dok, pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik. Kemarin banyak makanan kayaknya, dok ya? Wah. Ya, namanya kita lebaran ya. Betul. Hanya memang kita harus tahu diri. Betul untuk banget. ininya menjaga. Ya. Betul. Sehingga kalau tadi istilahnya harus tahu diri dengan makanan ini, karena mungkin ada beberapa potensi penyakit yang akan menerpa tubuh kita ya, dok ya. Nah, salah satunya adalah diabetes ini nih, sahabat MKTV. Kalau mungkin boleh kita awali dengan memahami kinerja pencernaan kita, kenapa sih pada akhirnya ada istilah diabetes itu, dokter? Iya. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu gitu kan. Istilah diabetes gitu kan, orang banyak bilang diabetes, tapi mungkin orang nggak tahu gitu apa sih diabetes itu gitu kan. Jadi sebetulnya diabetes itu adalah penyakit atau kelainan pencernaan, kelainan metabolisme yang bersifat kronis yang ditandai dengan peningkatan gula darah yang tinggi gitu. Nah, penyebabnya apa? Nah, itu banyak faktor. Yang pertama bisa karena kerusakan sel dari beta pankreas itu sendiri yang menyebabkan sel pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin. Akhirnya tubuh kelebihan gula darah. Nah, kemudian yang satu lagi adalah resistensi insulin. Jadi walaupun insulin diproduksi tapi tubuh tidak dapat menggunakan insulin itu dengan baik. Akhirnya ya tetap gula di dalam darah itu tinggi. Begitu. Baik. Di Indonesia sendiri kalau berbicara diabetes memang menjadi salah satu penyakit yang mungkin banyak diidap juga ya, dok ya. Betul. Nah, apakah diabetes ini murni karena kebanyakan gula tadi, dok, atau ada faktor-faktor lain yang mungkin juga bisa memicu gitu ya untuk terjadinya diabetes pada tubuh kita? Baik, di Indonesia sendiri memang setelah tahun 2020 saja hasil penelitian bahwa peningkatan pasien-pasien diabetes itu sekitar 6% lebih lah gitu ya dari populasi. Jadi sekitar mungkin kalau dihitung penambahan jumlah pasien setahunnya itu sekitar 10 juta lebih pasien per tahun. Itu yang tercatat. Dan yang tidak tercatat entah berapa gitu. Dan gunung es, fenomena gunung es. Jadi di atasnya terlihat sekian tapi sebetulnya di bawah potensi untuk ini lebih banyak gitu kan, potensi untuk penyakit diabetes. Nah, lalu kita harus tahu juga diabetes itu ada yang pertama mungkin sebabnya karena penyakit yang memang diderita dari bawaan dari tubuhnya, yaitu penyakit autoimunnya. Jadi sistem imun yang merusak
si sel beta pankreas itu. Itu yang disebut diabetes tipe 1 gitu, diabetes mellitus. Jadi orang itu biasanya pokoknya tergantung sama suntikan insulin gitu. Dan biasanya orang-orang yang dengan diabetes tipe 1 terdiagnosa masih usia-usia muda atau masih anak-anak. Anak-anak gitu. bisa ya dok? Iya, tapi itu memang karena kelainan dari dalam tubuhnya sendiri, bukan dari faktor luar. Nah, yang menjadi masalah ini adalah yang faktor luar ini gitu, diabetes tipe 2. Dan diabetes tipe 2 ini yang lonjakannya sangat drastis gitu. Kenapa? Karena yaitu perubahan pola hidup, gaya hidup. Iya, betul. Ya, dengan seringnya kita mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, kemudian makanan-makanan berlemak, dan ada anggapan bahwa gemuk itu sehat. Nah, ya di masyarakat mungkin dulunya itu kalau anak tuh kalau nggak gemuk nggak sehat gitu. Jadi orang tua dari zaman dulu tuh berusaha agar anaknya tumbuh menjadi anak yang gemuk dan melihat anak yang gemuk itu lucu, sehat. Tapi setelah usia remaja ini jadi masalah. Salah satunya ya diabetes. Kemudian konsumsi makanan yang tidak seimbang. Karena yaitu tadi kebiasaan sudah berubah. Dulu mungkin orang-orang suka makan sayur, makan buah gitu, dan makanan-makanan yang real food istilahnya yang sekarang ya. Nah, zaman sekarang malah semuanya makan ayam sekarang jadi nugget, ya. Makan daging sapi jadi sosis gitu kan, diganti dengan sosis. Kemudian ya fast food yang bertebaran di mana-mana, itulah yang mengakibatkan diabetes itu. Dan usia penderita diabetes sendiri semakin muda sekarang gitu. Iya, betul dok. Ya. Bahkan mungkin yang lebih ngerinya tuh anak-anak yang seharusnya ada di fase pertumbuhan gitu ya, tapi karena mungkin dari gaya hidup atau kebiasaan makan dari orang tuanya yang kurang baik, sehingga bisa juga anak-anak ini kena diabetes tadi ya dok ya? Bisa banget. Jadi Biasanya dulu mungkin orang beranggapan bahwa orang yang kena diabetes adalah orang tua gitu ya. Orang tua, orang yang sudah sepuh lah gitu. Tapi sekarang malah bergeser, malah anak-anak dan remaja gitu yang banyak. baik, ini yang perlu diwaspadai sahabat MKTV semua, karena diantaranya hal-hal yang mungkin dulunya tidak ada, sekarang mah ada gitu ya, diabetes pada anak-anak. Nah, harapannya kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya juga bisa membersamai begitu ya, pola hidupnya, tumbuh kembangnya dibiasakan dari kecil, dari bahkan mungkin dari mulai MPASI itu sendiri juga harus mulai dibiasakan ya sahabat MKTV untuk memiliki pola hidup sehat. Kalau misalnya anak-anak itu apakah mungkin dari ciri-cirinya gitu dok ya, yang perlu diwaspadai itu apakah dari overweight-nya kah, atau mungkin ada indikasi-indikasi yang perlu diwaspadai sedari kecil itu apa aja sih dok yang kemungkinan itu adalah tanda-tanda dari diabetes? Ya, sebetulnya kalau kita bicara diabetes nggak melulu ya anak-anak, usia remaja, dewasa, usia tua, gejalanya mirip gitu ya, hampir sama. Nah, yang pertama mungkin ada gejala utama gitu kan. Gejala utama diabetes itu ada 3 yang harus kita waspadai. Yang pertama sering berkemih gitu, poliuri gitu ya, sering beser. Kalau orang kita bilangnya beser, kok dikit-dikit pengen ke belakang, ke toilet gitu kan. Anak-anak kadang-kadang ngompol gitu kan, sudah besar tapi kok ngompol terus gitu. Satu. Kemudian yang kedua, sering merasa haus, sedikit-sedikit kok pengen minum gitu, merasa haus aja gitu. Walaupun sebetulnya asupan cairan yang dia konsumsi setiap hari cukup gitu, tapi kenapa ini ada rasa haus yang terus gitu kan? Nah, itu juga harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga adalah
keinginan untuk makan yang lebih sering gitu ya. Jadi bukan istilah tukang makan, tapi memang kalau sudah muncul si diabetes ini, orangnya jadi gampang lapar gitu ya. Jadi itu 3 gejala utama yang harus kita waspadai, selain ada gejala-gejala penyerta gitu. Gejala-gejala penyertanya bisa misalnya sering bisulan ya. Kalau anak-anak tuh bisulan, terus gatel gitu, terus gatal yang nggak kunjung sembuh. Nah, coba kita cek gula darahnya seperti apa. Kemudian ya lemes, tidak semangat. Kalau usia-usia 20-an 30 tuh sebetulnya kan orang lagi sibuk-sibuknya. Iya kok gampang capek ya. Gampang aku capek walaupun ini kok nanti gitu kan. Nah, itu kita harus waspadai gitu. Kemudian kalau sudah terjadi yang lebih lanjut lagi, misalnya sudah menyerang sarafnya gitu, biasanya ada perasaan kram, baal, kesemutan di telapak tangan, telapak kaki gitu. Nah itu selain gejala-gejala yang lain banyak sih ya, kalau sudah komplikasi sudah Nah, itu mungkin diantaranya gejala-gejala awal gitu ya dok ya. Makanya mungkin sahabat MKTV kita juga perlu ya untuk melihat respon tubuh kita begitu. Mungkin pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu biasanya dari tubuh itu sudah ngasih sinyal sih gitu ya. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita harus bersikap atau kita harus menghadapi gejala-gejala tersebut. Nanti kita akan ngobrol lagi dokter di segmen yang kedua. Anda juga tetap bersama kami. Setelah beberapa informasi yang hadir berikut ini, kami akan kembali di Sapa Dokter. Terima kasih masih bersama kami di MKTV, program Sapa Dokter bersama dengan Klinik Darut Tauhid. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Dr. Mary yang masih akan melanjutkan perbincangan seputar diabetes. Nah, kira-kira diabetes itu karena faktor keturunankah atau karena kitanya yang terlalu banyak makan, sahabat MKTV? Mungkin di masyarakat sudah banyak berkembang sebetulnya begitu ya pemahaman seputar diabetes, tapi jangan sampai salah paham karena lagi-lagi banyak sekali informasi yang beredar sehingga kita harus tanyakan langsung nih kepada ahlinya, kepada tenaga ahli yang sudah hadir juga, Dr. Mary. Di segmen kedua ini kita mau ngobrol juga nih dok seputar mungkin tadi kan disampaikan salah satu ciri-cirinya itu adalah pengen makan terus gitu ya. Kalau mungkin istilah zaman sekarang mah craving gitu ya, ngidam pengen makan gitu, apalagi yang manis-manis gitu, yang istilahnya sih si ngidam itu tuh rasanya begitu kuat gitu keinginannya. Nah, kalau misalnya kita begitu ya craving itu harus seperti apa dok? Apakah harus betul-betul dikabulkan gitu ya dengan makanan yang kita inginkan, atau dari dokter sendiri punya tips nggak sih untuk menghadapi si craving ini? Baik, sebetulnya craving atau pengen ngemil itu hal yang tidak baik. Satu, kita harus inginkan bahwa ngemil berlebihan ya, sebetulnya ngemil berlebihan ya dalam tanda kutip. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngemil, nggak gitu. Boleh ngemil tapi dalam batas tertentu. Dan kita harus tahu kebutuhan tubuh kita sehari itu seperti apa. Berapa kalori yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau berlebih, akibatnya apa? Kalori yang berlebih itu akan disimpan di dalam tubuh. Selain dirubah menjadi lemak, kemudian apalagi kita konsumsi karbohidrat yang tinggi itu, karbohidrat yang sederhana seperti nasi yang terlalu banyak atau cemilan kayak keripik, kemudian roti atau kue-kue gitu kan, yang manis-manis itu akan segera dirubah, dipecah si karbohidrat itu menjadi gula. Dan kadar gula kalau tidak terkendali akan dia berada di dalam darah kita, meningkatkan gula darah. Nah, sebetulnya pada kondisi aman, kondisi yang masih baik, si
organ pankreas itu akan bereaksi kalau kita konsumsi makanan gula yang terlalu banyak gula akan menghasilkan produksi insulin yang cukup untuk memecah si gula ini. Tetapi pada kondisi yang sudah tidak dapat dikendalikan, gitu kan, gulanya sudah berlebih, akhirnya pankreas sudah kepayahan. Nah, itu dia ya, kondisi kepayahan inilah yang mengakibatkan hormon insulin yang diproduksi tidak sebanding dengan konsumsi makanan yang kita konsumsi itu, gitu. Itulah akibatnya, makanya banyak yang kelebihan gula darah, gitu. Ya, jadi karena judulnya si craving ini kan kayak makan makanan ringan. Tapi mungkin kalau makan makanannya ringan tapi banyak jadi berat juga begitu ya. Tadi mungkin diproses oleh tubuhnya. Kadang-kadang kita bilang makanan ringan kayak kerupuk ya Teh ya. Ringan banget ya Dok. Ringan banget. Tapi, nah ada tapinya nih. Padahal kerupuk itu adalah jenis karbohidrat. Karena kan dia berasal dari tepung. Betul. Kemudian dia digoreng gitu kan. Dan itu sangat cepat meningkatkan kadar gula darah kita, gitu. Memang makan kerupuk atau makan snack-snack tidak mengenyangkan, tapi gula darah kita cepat naik. Dibandingkan kita makan, misalnya makan nasi 1 centong, kemudian makan sayur atau makan buah, gitu berbeda, gitu ya. Dan kenyangnya juga akan lebih lama dibandingkan kita mengkonsumsi kerupuk 1 toples gitu. Ya kali ya Dok ya, makan toples kerupuk ini ya tentu aja nggak bakal kenyang, tapi justru yang ada di dalam tubuh kita tuh minta lagi. Betul. Karena mungkin tadi tidak cukup mengenyangkan sahabat MKTV. Maka kebiasaan-kebiasaan craving ini kayaknya harus segera ditangani begitu, harus segera disikapi sebaik mungkin. Kalau kata dokter tadi memang craving ini kurang baik begitu, jadi harapannya kalaupun mau ngemil, ya ngemilnya nggak kerupuk setoples juga ya sahabat MKTV. Tapi kita juga tahu nih Dok, kalau misalnya diabetes itu kan kaitan eratnya itu dengan gula gitu. Kalau pengendalian gula ini apakah khusus untuk orang diabetes atau orang-orang yang tidak diabetes pun gulanya memang harus dikontrol atau seperti apa Dok? Ya, sebaiknya untuk semua orang, gitu ya. Bahkan kita lebih baik untuk mencegah daripada nanti setelah kita sudah jatuh dalam kondisi diabetes, gitu kan. Nah, itu lebih repot lagi kan, gitu. Jadi dari sekarang, dari ini kita antisipasi dengan mengkonsumsi kalori atau gula atau jenis-jenis karbohidrat, apalagi karbohidrat sederhana yang mudah dipecah itu sebaiknya ya sesuai porsi saja, gitu. Misalnya gini, jadi kalau kita ngomong masalah teori ya sesuai kalori yang dibutuhkan sekian agak repot ya Teh ya. Sebetulnya kan kita enaknya praktisnya aja, secara praktek langsung. Misalnya tubuh kita ini membutuhkan makan pagi, makan siang, kemudian makan malam, gitu ya, 3 kali sehari gitu. Nah, dalam 24 jam itu kita harus makan 3 kali sehari dan tidak boleh skip. Kalau menurut saya kan ada orang mungkin saya kondisi diet, saya harus skip makan pagi, kemudian saya skip juga makan malam. Nah, akibatnya tubuh kita kan kacau nih metabolismenya. Itulah yang menyebabkan terjadi pada saat si orang itu berhenti, walaupun dia bilang saya berhenti untuk sementara nih diet, tapi reboundnya akan lebih cepat. Jadi efek bola yang balik lagi itu akan lebih cepat, dan akhirnya itu yang merusak, gitu ya. Jadi kita konsumsi makanan tuh makan pagi, misalnya makan pagi sepiring nasi oke, boleh gitu, tapi tidak sepiring yang ini ya. Paling kalau sepiring nasi itu paling secentong ya, secentong nasi, kemudian ada sayur, ada lauk pauk gitu kan. Lauk pauknya sama porsinya dengan nasi, tidak boleh berlebih gitu. Nah, makan siang, waktunya makan siang biasanya kita jam berapa? Jam 12 sampai jam 1 lah ya gitu. Nah, pada saat itulah kita makan nasi, boleh secentong lagi,
kemudian ada sayur, ada lauk pauk gitu. Lauk pauk itu misalnya tempe, tahu, kemudian ikan, boleh, nggak masalah. Nah, ini untuk kondisi yang normal ya Teh ya, saya bicara yang normal dulu. Kemudian yang makan malam, kita nggak skip makan malam nggak apa-apa gitu. Tapi harus diingat, tidak terlalu malam. Kenapa? Metabolisme kita pada jam-jam tertentu itu, terutama malam hari, jadi melambat. Nah, kondisi metabolisme yang melambat, jadi untuk mencerna ini kan jadi melambat juga nih, gitu. Jadi kita tidak boleh terlalu memberikan makanan pada saat jam-jam kita metabolisme kita sudah melambat, gitu. Jadi paling jam 7 atau maksimal setengah 8 kita sudah selesai makan malam, begitu. Nah, selain itu mungkin konsumsi air yang cukup ya. Kadang-kadang suka lupa gitu. Minum cuman sedikit aja pada saat makan. Padahal kan kita butuh ya 2 liter sehari misalnya kayak gitu. Oke. Sehingga ini menjadi pengingat buat kita semua sahabat MKTV, karena kalau ngomongin kebiasaan makan, nah lagi-lagi mungkin diantaranya kebiasaan makan itulah, jadwal yang berantakan itulah yang bikin craving tadi gitu ya. Betul. Karena tubuh sudah pengen diisi gitu ya tenaganya, tapi dari kitanya tidak menunaikan sesuai dengan porsinya. Maka untuk menghindari craving ini salah satunya adalah mengatur tadi jadwal makan sehingga yang tepat, tentu tidak saja. terlambat. Betul. Dan kalau yang disarankan tadi pagi, siang, sorenya juga jaraknya tidak terlalu. Waktunya kita atur betul. Jadi pagi jam berapa, jam 7 misalnya, maksimal jam 8 kita sudah sarapan. Kemudian siang jam 1 maksimal sudah makan siang. Kemudian jam 7 malam kita sudah makan malam. Kemudian satu lagi, nggak boleh ngemil gitu dok gitu. Boleh, kata Boleh siapa ya. enggak gitu kan. Tapi apa yang kita cemil gitu. Nah, berapa jumlahnya? Nanti mungkin akan dibahas next ya. Iya, boleh. Tapi ya kita harus tahu, nggak mungkin kita nggak ngemil sama sekali. Tapi boleh asalkan seimbang gitu kan. Nah, dan jenis-jenisnya nanti saya cerita setelah ini. Nah, untuk itu Anda juga jangan kemana-mana ya sahabat MKTV, nanti kita akan berbagi kira-kira ngemil yang enak tapi sehat itu seperti apa. Nah, akan dibahas, akan didiskusikan nanti di segmen yang ketiga. Nah, untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ada beberapa informasi terlebih dahulu, setelah ini di Sapa Dokter. Kembali menyapa Anda di program Sapa Dokter bersama kami di MKTV dan masih bersama Mufidah Ulfa. Insya Allah kita akan melanjutkan nih sahabat MKTV. Tadi sudah dijanjikan ya, di segmen ketiga ini akan ada tips atau mungkin bocoran begitu ya, untuk bisa kita lebih baik lagi. Kalau menanggapi pengen ngemil tuh harus gimana sih? Nah, tadi sebelum itu bersama dengan Dokter Mary kita mau cek jawab cepat dulu dok ya. Nah, nanti dokter akan menjawab mitos atau fakta. Oke, baik, Mufidah akan mulai yang pertama. Diabetes hanya menyerang orang yang suka makan manis. Mitos. Diabetes bisa terjadi tanpa gejala yang jelas. Fakta. Luka pada penderita diabetes cenderung lebih sulit sembuh. Fakta. Mengurangi makan nasi bisa mencegah dari diabetes. Fakta. Oke, yang terakhir, jika diabetes tidak terkontrol, maka akan merusak ginjal, mata, dan saraf. Fakta. Oke, nah yang tadi yang mana yang fakta, mana yang mitos, masih ingat sahabat MKTV? Kita mau cek satu-satu nih. Kalau tadi disebut diabetes hanya menyerang orang yang suka makan manis, berarti orang yang tidak makan manis pun sebetulnya ada resiko juga ya dok ya? Jadi bukan masalah rasa manis ya, kalau kita bicara makan manis ya berarti saya nggak minum nggak makan gula, saya nggak makan ini, tapi saya makan nasi banyak, tapi saya makan keripik kentang yang rasanya asin, itu sama karena dia jenis karbohidrat. Jadi sebetulnya karbohidrat simple ya, karbohidrat sederhana, karbohidrat sederhana itu yang mudah sekali dirubah menjadi gula. Kemudian selain karbohidrat, lemak-lemak
gitu ya, kayak gorengan. Maaf ya, Gorengan saya bukan memang kadang kita orang Indonesia tuh tidak pernah lepas dari gorengan ya. Kalau makan tuh harus ada yang digoreng gitu. Tapi kita ini minimalisir lah gitu ya, makanan-makanan yang terlalu berlemak, gorengan-gorengan, kemudian kayak kulit ayam tuh ya itu lemaknya ini banget. Nah sekarang kan banyak tuh dijual-jual di fast food tuh khusus kulit ayam. Nah itu sebetulnya bahaya ya, karbohidratnya tinggi sekali, kemudian lemaknya juga, lemak jenuhnya juga banyak gitu kan. Nah itu yang menjadi faktor peningkatan gula darah yang drastis gitu. Jadi bukan yang rasa manis saja, tapi yang bisa karbohidrat yang yang tinggi itu yang menyebabkan diabetes. Jadi gula itu bukan berarti manis melulu ya dok ya? Bukan tapi berarti manis melulu. Kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan ketika dimakan secara berlebihan bisa jadi gula juga ya sahabat MKTV. Nah diabetes ini bisa terjadi tanpa gejala yang jelas. Betul. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia menderita diabetes gitu. Jadi sehari banyak saya dapat pasien aktivitasnya banyak, terus dia sibuk, terus karena dia sibuk jadi olahraga kurang, makan tidak teratur gitu. Ya makan yang gampang. Sekarang kan kita pesan online gitu kan. Nah gitu. Pada saat dia medical check up ternyata gulanya di atas 250 gitu kan, kadang 300 gitu. Kenapa ya gitu. Nah setelah itu baru ketahuan dia menderita diabetes. Nah, gejala itu muncul pada saat gula darah itu sudah terlanjur tinggi gitu. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai sudah terlanjur tinggi, akhirnya sulit tubuh kita untuk menurunkan gula darahnya, begitu. Berbagai hal kalau memang terlanjur kelamaan gitu ya, atau terlanjur menumpuk bisa jadi sulit untuk ditangani juga ya dok ya. Termasuk mungkin kalau diabetesnya sudah sangat parah, ini sebenarnya cukup umum di masyarakat, sudah cukup banyak yang tahu bahwa ketika punya luka ini jadi sulit sembuhnya nih dok. Betul. Ya betul, kalau misalnya kadar gulanya sudah cukup tinggi, terus pasiennya punya luka gitu, akan lebih sulit untuk sembuh gitu. Karena apa? Karena si kondisi tubuh kita itu menyebabkan pertumbuhan bakteri. Ya pada saat orang yang dengan gula darah tinggi itu memudahkan pertumbuhan bakteri lebih cepat, 2 kali lebih cepat tumbuh di daerah luka. Gitu kan, makanya lukanya kenapa ya kok nggak kering-kering, kok malah bernanah, kok malah semakin meluas gitu, karena ya itu tadi si kadar gulanya gitu. Nah setelah kadar gulanya diturunkan, diobati dengan benar, kemudian diterapi dengan baik gitu, ya insya Allah si lukanya memang bisa sembuh, hanya memang butuh perjuangan gitu. Jangan sampai akhirnya terlambat. Banyak kasus-kasus amputasi, entah itu tangan atau kaki akibat luka ringan, misalnya tergores atau kejeduk atau pakai sepatu yang terlalu sempit gitu kan, misalnya lecet gitu kan, tapi dia nggak tahu dia punya gula tinggi. Nah setelah itu kok semakin besar, akhirnya berujung dengan amputasi gitu. Oke. Harapannya luka ini juga mungkin ditangani dengan sebaik mungkin ya dok ya, jangan sampai mungkin dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dibiarkan. Sahabat MKTV. Nah lagi-lagi kalau ngomongin gula, ini erat kaitannya dengan nasi. Padahal nasi itu kan makanan utama banget ya dok ya. Makanan pokok kita makanan ya. Pokok banget. Tapi ternyata kalau kita mengurangi nasi, ini bisa mencegah dari risiko diabetes ya dok ya. Jadi gini, sebetulnya
bukan hanya mengurangi nasi. Ya salah satunya kita mengurangi nasi, konsumsi nasi. Jadi kenapa nasi itu adalah jenis karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu mudah sekali dipecah untuk menjadi gula. Pada saat kita makan segera dipecah menjadi gula, gitu kan si nasi karbohidrat itu. Nah, makanya jumlah sebetulnya yang disarankan tidak berlebihan gitu. Nah, yang terjadi sekarang itu kan orang kalau misalnya terlalu lapar mencari nasi kan teh. Nah, saya makan nasi, aduh saya kelaparan, makan nasi, nasinya banyak, terus sayurnya asal membasahi nasinya aja, kemudian lauknya juga banyak. Nah, itu yang salah. Padahal kalau kita lapar, nasi ya secukupnya aja, cukup 1 centong nasi itu udah terlalu banyak ya, sebetulnya udah banyak gitu kan, 1 centong nasi, kemudian sayur dan buah. Nah, sayur dan buah itu harus lebih banyak daripada jumlah nasi, itu yang benar, membuat perut kita lebih lama untuk kenyang gitu kan, jadi laparnya tuh berasa lapar untuk kedepannya lebih lama gitu karena si seratnya kan tinggi nih gitu. Berbeda kalau kita makan nasi yang banyak, sayurnya sedikit, buahnya nggak ada gitu, nanti beberapa jam kemudian lapar lagi gitu. Ya. Jadi pengen ngemil lagi gitu ya. Betul, pengen ngemil lagi. Iya, baik-baik. Sehingga kebiasaan ini sahabat MKTV juga harapannya bisa dimulai begitu ya, untuk bisa kita cegah, apalagi tadi urusan nasi memang sih jadi untuk makanan pokok gitu ya, tapi kalau bisa kita kontrol insya Allah juga resiko diabetes bisa cukup terkendali gitu. Apalagi kalau diabetesnya sudah semakin parah, ini juga kan penanganannya akan lebih sulit lagi, akan lebih ekstra lagi sahabat MKTV. Seperti yang terakhir tadi ya, jika diabetesnya tidak terkontrol maka bisa merusak mata, ginjal, sampai dengan saraf nih dok ya? Betul, betul sekali. Tadi saya sempat singgung ya, ini biasanya terjadi kerusakan saraf ya, menyebabkan ya gejala awal sih cuman baal-baal atau istilahnya tuh kram, kesemutan gitu di ujung-ujung jari kaki atau ujung telapak tangan gitu. Tapi lama-kelamaan neuropati diabetes ini semakin parah gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang menyebabkan komplikasi lain dari diabetes itu adalah kerusakan ginjal. Nah, karena ginjal kita ini jadi terbebani gitu kan, beban berat gitu untuk menyaring si residunya lebih, ini darahnya lebih kental dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ginjalnya rusak. Kemudian otomatis kena jantung gitu kan, jantungnya juga kepayahan. Dan kalau dibilang mata, iya mata juga jadi rusak, retinopati diabetes misalnya kan. Kemudian ada yang katarak juga akibat diabetes bisa gitu. Itu teh komplikasinya gitu. Jadi ya repot ya kalau sudah muncul semua. Iya, harapannya juga setelah kita mengetahui begitu ya sahabat MKTV, perbincangan kita seputar dengan diabetes ini bisa lebih aware ya dok ya, bisa lebih peduli lagi pada kondisi tubuh kita sendiri. Dan biasanya kalau sudah ada sinyal-sinyal kurang enak, harapannya bisa segera diperiksakan ke dokter ahlinya begitu ya sahabat MKTV, termasuk salah satunya Anda juga bisa berkunjung ke klinik Darut Tauhid. Silakan sahabat MKTV yang juga mungkin membutuhkan layanan di klinik Darut Tauhid bisa menghubungi call center di 0821 1992 0644 0821 1199 20 644. Dan kami akan segera kembali sahabat MKTV di segmen yang terakhir. Tetap bersama di segmen keempat nanti program Sapa Dokter akan kembali. Dan setelah beberapa informasi yang hadir berikut ini.
Sapa Dokter di MKTV masih bersama Mufidah Ulfa, dan hari ini kita masih berbincang bersama dengan Klinik Darut Tauhid. Sudah hadir masih bersama juga dengan Dokter Mary Kristianti. Pagi hari ini sahabat MKTV kita sudah berbincang banyak seputar diabetes, apa yang harus dihindari dan apa yang bisa menjadi langkah pencegahan, langkah preventif diantaranya. Nah, di segmen keempat ini kita akan khususkan untuk langkah kuratifnya seperti apa kira-kira kalau sudah terjangkit diabetes. Kalaupun tadi dokter sudah sampaikan ada beberapa jenis diabetesnya, nah kita akan ulik di segmen terakhir ini. Dokter Mary, diabetes itu macam-macam kan ya dok ya? Ya, betul. Tapi ada mungkin langkah universal yang perlu dipahami oleh masyarakat untuk langkah kuratifnya ini seperti apa dokter? Ya, memang tadi kita bicara tentang diabetes dan lebih condong ke diabetes tipe 2 ya ini, DM tipe 2, dan memang diabetes tipe 2 ini adalah diabetes yang paling sering kita temui di masyarakat. Selain diabetes tipe 2 atau DM tipe 2 ini ada diabetes tipe 1 tadi yang saya singgung karena penyakit autoimunnya itu ya, jadi sistem imun yang merusak sel pankreas sendiri. Nah itu kita nggak bisa apa-apa gitu kan, karena dia memang sudah ada yang kita juga sampai sekarang belum tahu pasti gitu kenapa si sistem pertahanan tubuhnya malah merusak si pankreasnya gitu kan, merusak pankreas, akhirnya pankreas tidak bisa menghasilkan hormon insulin untuk mencerna si gula di dalam darah. Nah, kalau yang kita bisa cegah yaitu tadi ya, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini kita harus tahu bahwa lebih banyak akibat gaya hidup, perubahan gaya hidup, pola makan yang tidak teratur, kemudian kurang olahraga dan obesitas itu ya, konsumsi makanan dan sebagainya, itu yang menyebabkan tubuh kita akhirnya tidak bisa mentoleransi gula gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu ya? Yang pertama memang harus merubah gaya hidup ya, gitu kan. Kalau kita misalnya tidak bisa berubah gitu kan, saya mah sudah begini adanya, misalnya saya harus makan banyak, saya harus ini, ya akan mempercepat kerusakan organ dan mempercepat komplikasi segala macam itu gitu kan. Bukan hanya diabetes yang dia alami, tapi penyakit-penyakit penyerta yang akibatnya lebih fatal gitu kan. Nah, yang pertama pasti dengan menjaga pola makan gitu ya. Bukan tidak boleh ngemil, balik lagi ya tadi, bukan tidak boleh mengemil, tapi mengemil dengan batasan tertentu, kemudian mencari jenis alternatif cemilan yang sehat gitu. Menghindari makanan-makanan fast food gitu ya, sebaiknya menghindari. Kalaupun memang tidak bisa, karena kita memang ya di zaman sekarang tetap ya pengennya serba cepat dan sebagainya ya, oke lah, tapi tidak mengkonsumsi itu setiap hari. Setiap makan selalu di dalam menu kita selalu ada fast food, itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian selain itu menjaga tubuh untuk berolahraga gitu ya, mengolah ini dengan rutin melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu ya olahraga rutin dan teratur. Selain olahraga, kita juga harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain seperti merokok mungkin ya teh ya. Untuk yang suka merokok tolong dihindari. Kemudian begadang ya, tidur terlalu malam, kemudian menyebabkan tubuh kita kelelahan dan stres gitu ya. Sel-sel tubuh kita tidak bekerja baik, metabolisme jadi kacau, akibatnya yaitu tadi ya, kita jadi tidak bisa menghasilkan insulin dan tubuh tidak bereaksi dengan insulin yang dihasilkan. Setelah itu
hindari stres. Nah, stres juga penting karena selain makanan, selain olahraga dan sebagainya, stres tubuh juga mempengaruhi gitu ya, sangat cepat membuat gula darah kita naik. Jadi hindari stres. Nah, seperti itu ya Teh. Ternyata sebetulnya kalau disebutkan pencegahan itu hal-hal yang sudah umum ya Dok ya. Tapi kadang kitanya gitu ya yang mengabaikan begitu ya tadi kebiasaan-kebiasaan begadang gitu ya. Mungkin terlalu berpikir atau terlalu memikirkan masalah ini, overthinking dan seterusnya. Harapannya setelah ini tidak seperti itu ya sahabat MKTV. Karena mungkin diantaranya kalau sudah kena diabetes, ini akan lebih repot juga begitu ya untuk tadi pencegahan ataupun penanganan kuratifnya. Kalau menurut dokter sendiri seperti apa sih pola makan gitu ya atau mungkin gaya hidup, exercise yang dianjurkan untuk orang-orang yang sudah punya indikasi diabetes itu? Untuk pasien-pasien diabetes memang tadi dengan pengaturan pola makan ya. Pertama ya pasti makan jumlahnya pasti dibatasi. Ada dan kita harus, kalau kayak saya ke pasien diabetes tetap mau disiplin nggak gitu. Yang pertama itu disiplin jumlah makanan, jadi tidak berlebihan, pasti kenyang, karena dengan kita merubah, kita switch ke tadi ya, konsumsi karbohidrat itu kita merubah ke serat gitu kan. Nah jadi insya Allah pasti kenyang, tapi dengan makanan yang sehat, sayur, buah itu lebih diperbanyak dibandingkan dengan jumlah karbohidrat. Nah karbohidrat itu sebetulnya untuk yang pasien diabetes tuh dia butuh hanya, kalau sekarang kalau ukuran aja ya, ukuran nggak usah gram-graman, untuk si ini sih 3/4 kalau ada gelas air mineral, 3/4-nya itu cukup sekali makan gitu ya. Si karbohidrat itu cukup, misalnya si nasi segitu. Kalau enggak nasi ya boleh kita ganti dengan kentang misalnya, atau umbi-umbian. Tapi tidak kentang terus nasi terus ini ya. Kita boleh boleh pilih salah satu jenis karbohidratnya. Kemudian lemak, kita mengendalikan lemak juga, konsumsi asupan makanan setiap hari. Jadi kita sebetulnya tidak boleh berlebihan ya, makan dari setiap porsi makan kita maksimal 1 sendok makan minyak goreng gitu ya. Nah mungkin berarti buat menggoreng, buat ini tidak berlebihan gitu ya. Kemudian selain lemak, serat ya, itu yang dibutuhkan itu serat yang banyak gitu kan, buah, sayur, tapi mungkin memang ada jenis-jenis buah tertentu, misalnya buah kalengan atau buah-buahan yang terlalu mateng gitu. Nah itu yang sebaiknya dihindari karena itu juga mengandung gula yang tinggi gitu kan. Jadi sebaiknya buah-buahan segar dan bukan buah kalengan gitu Teh. Nah seperti itu. Tadi apalagi ya? Nah jumlah karbohidrat, serat, olahraga, tidur cukup, kemudian minum air putih. Lupa ya, kita suka lupa, suka skip minum gitu ya. Saya mah sukanya teh manis, saya mah sukanya minuman-minuman yang berasa gitu. Coba tolong dihindari, ganti dengan air putih minimal. Jadi selama 24 jam, kalau untuk ukuran orang dewasa kita membutuhkan minimal 2 liter sehari gitu ya. Nanti kalau misalnya aktivitasnya banyak ya otomatis konsumsi air putihnya juga harus lebih banyak. Misalnya kayak olahragawan atau apa, mungkin nggak cuma 2 liter ya Teh ya. Nah seperti itu. Tidur cukup. Iya, tidur cukup juga. Karena kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, tubuh juga akhirnya kacau. Nggak boleh sih. Itu Teh.
Oke, semoga semakin dipahami sahabat MKTV, pola hidup yang sehat ini tidak hanya untuk mencegah penyakit begitu ya, tapi juga untuk menghindari resiko-resiko lainnya begitu ya, dan tentu memfungsikan tubuh kita sesuai dengan porsinya. Nah, alhamdulillah, terima kasih juga untuk Dokter Mary ya sudah berbincang di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bu Dokter. Insya Allah nanti ada silaturahim selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat lah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga setelah ini kita semakin bisa menjaga kesehatan kita. Tentu juga tadi diantaranya faktor-faktor seperti kurang tidur begitu ya, ataupun mungkin terlalu banyak stres, harapannya bisa dihindari sahabat MKTV untuk menghindari tadi begitu ya resiko-resiko penyakit. Salah satunya adalah diabetes dari pola hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan walafiat untuk kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga menjalani ibadah-ibadah terbaik kita. Untuk Anda sahabat MKTV, silahkan bisa mengkontak begitu ya di call center Klinik Darut Tauhid di 0821 1992 0644 0821 1992 0644 dan bisa berkunjung langsung ke Klinik Darut Tauhid untuk mendapatkan konsultasi ataupun pemeriksaan kondisi Anda. Sapa Dokter akan kembali di jadwal yang berikutnya. Sahabat MKTV, terima kasih sudah bergabung dari awal sampai dengan akhir kebersamaan. Saya Mufidah Ulfa, pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.